Tahun ini kakak kelasku ada yang lulus di akuntansi, padahal dari jurusan MIPA. Nah, kalau pengalaman aku tahun kemarin, mending pas SNMPTN jangan lintas provinsi. Hai, aku Reta Pramesti. Di sini aku mau nge-share lagi tentang SNMPTN. Oke, disclaimer dulu di awal, aku bukan panitia, aku hanya orang yang sedikit berpengalaman lulus di SNMPTN 4 tahun lalu. Gak ada salahnya kan bantu adik-adik. Banyak yang nanya tentang boleh nggak sih lintas jurusan atau lintas provinsi di SNMPTN. Jawabannya adalah simak baik-baik sampai akhir ya. Kemarin aku iseng-iseng buat story di Instagram itu semacam polling. Boleh nggak sih lintas provinsi, dan 87% bilang iya, boleh. Dan aku nanya lagi, boleh nggak sih SNMPTN pilih lintas jurusan, sekitar 63% bilang boleh, iya. Nah, berarti mayoritas pengertinya adalah SNMPTN itu boleh lintas provinsi dan lintas jurusan. Lalu, kenyataannya seperti apa? SNMPTN yang menggunakan nilai raport atau nilai akademik beserta dengan faktor-faktor lain memiliki aturan-aturan tersendiri. Apalagi di tahun 2020, kalau misalnya teman-teman update, untuk case lintas jurusan itu sudah diatur sendiri. Jadi, di sini LTMPT tuh memberikan kewenangan kepada masing-masing PTN untuk menjelaskan secara lebih detail apakah jurusan tersebut itu bisa bisa dimasuki oleh lintas jurusan atau tidak. Nah, ketentuannya seperti apa? Teman-teman bisa cek di webnya LTMPT, yaitu di ltmpt.ac.id, oke? Nah, untuk yang SNMPTN-nya memang belum bisa dibuka, tapi di sini kita bisa buka yang SBMPTN-nya. Nah, di SBMPTN kita buka aja, misal kita buka random aja ya. Misalnya adalah Universitas Indonesia, oke? Nah, di Universitas Indonesia, di sini kan ada jurusan Saintek dan Sosum kan? Nah, di jurusan Saintek itu misalnya kita ambillah pendidikan dokter. Nah, kita lihat di syaratnya, syarat untuk masuknya itu jurusan apa aja. Nah, dan di sini syarat SMTA itu adalah SMA jurusan atau program keahliannya SMA IPA, MA IPA, lulusan paket C IPA. Udah segitu aja. Jadi SMK dan juga IPS, apalagi bahasa, itu tidak diperkenankan untuk masuk ke pendidikan dokter Universitas Indonesia. Nah, coba kita lihat yang Sosum. Aku misalnya random lagi, di sini misalnya Universitas Pajajaran. Oke, Universitas Pajajaran untuk yang Sosum kita pilih akuntansi. Nah, di akuntansinya kita lihat syaratnya. Syarat untuk masuk ke jurusan akuntansi itu adalah SMA IPA, SMA IPS, MA IPA, MA IPS, lulusan paket C IPA, lulusan paket C IPS. Nah, beda bukan? Kalau tadi pendidikan dokter nggak boleh tuh anak IPS masuk, tapi akuntansi boleh untuk anak IPA. Jadi sebenarnya sih banyak jurusan yang ruang lingkupnya IPS, tapi menerima anak IPA gitu. Jadi sebenarnya ini adalah menguntungkan untuk anak IPA-nya, untuk lintas jurusan di SNMPTN. Jadi boleh nggak sih kesimpulannya untuk lintas jurusan di SNMPTN? Boleh, tapi kamu harus cek ketentuan jurusan apa aja yang bisa masuk ke jurusan tersebut di PTN yang kamu mau, oke? Jadi cek di web SBMPTN, lalu pilih PTN-nya, pilih jurusannya, dan cek aja syarat masuknya itu bisa nggak dari jurusan kamu. Nah, tapi ingat ya, lintas jurusan memiliki kuota yang lebih sedikit dibandingkan yang linear atau sejurusan, oke? Secara logik seperti itu, oke? Jadi pertimbangkan lagi kalau misalnya kamu mau lintas jurusan. Dan ingat, jangan terlalu berharap sama SNMPTN, oke? Siapin buat SBMPTN. SBMPTN lebih pasti, tapi bukan berarti peluangnya juga lebih besar, itu tergantung dari kamunya ya, cara belajar kamu seperti apa. Di lintas jurusan SBMPTN itu bahkan menurut aku sih lebih berat ya, karena kamu harus belajar banting setir istilahnya. Kalau misalnya kamu pengen ke kedokteran, berarti kamu ambil yang nanti SBMPTN-nya IPA. Nah, terus yang kedua, boleh nggak sih lintas provinsi di SNMPTN? Jawabannya boleh, asal kamu yakin apakah faktor-faktor kamu itu tuh bisa nggak sih memenuhi kualifikasi untuk masuk ke jurusan tersebut di PTN lintas provinsi. Misalnya, kalau kamu punya alumni di PTN lintas provinsi, itu masih ada harapan ya. Lalu nilai kamu tinggi juga secara wilayah mungkin akan mendukung gitu. Nah, tapi kalau misalnya nilainya kurang,
lalu alumni nggak ada, sertifikat nggak melampirkan, mungkin masih ada kesempatan untuk lulus, tapi ya harus dibarengi sama doa dan ikhtiar juga ya. Tapi sih aku tidak menyarankan untuk lintas provinsi ya, karena kalau misalnya secara kuota, jurusan dan PTN itu di SNMPTN biasanya lebih banyak untuk yang satu provinsi aja. Nah, soal itu pertimbangkan aja, itu pilihan kamu, dan itu akan menjadi masa depan kamu juga. Aku mau bacain dulu komentar-komentar netizen tentang lintas provinsi dan lintas jurusan. Ini ada, boleh tapi tidak disarankan, karena peluang lolos sangat kecil, cari aman ya. Ya, kalau mau cari aman, ya udah dalam provinsi aja di SNMPTN, dan juga selinier gitu ya. Tapi ini namanya juga pilihan. Lalu ada yang bilang, kalau mikir lintas provinsi bakal susah ya, selamanya sekolah itu nggak bisa keluar dari domisilinya. Sebenarnya boleh-boleh aja, kemungkinan kecil, apalagi lintas provinsi soalnya ada batas wilayah. Nah, ini benar yang tadi aku bilang. Terbatasi oleh wilayah tersebut gitu. Kalau misalnya orang Sumatera pengen kuliah di Jawa, sebenarnya bisa, tapi kemungkinan lulusnya lebih kecil dibandingkan orang Jawanya asli. Maksudnya yang sekolahnya di Jawa ya. Kata kakak angkatanku, kalau SNMPTN lintas provinsi itu kemungkinan buat masuknya kecil. Kalau linjur sebenarnya boleh-boleh aja kak, tapi peluangnya lebih sedikit, tapi kan nggak ada salahnya buat mencoba. Kemungkinan dapat kecil jikalau dari luar Jawa nyari PTN di Jawa, jikalau nyari PTN jauh dari provinsi. Nah, ini ada juga bukti-bukti lulus ya. Tahun ini kakak kelasku ada yang lulus di akuntansi, padahal dari jurusan MIPA. Nah, kalau misalnya tadi lihat di web SBMPTN ya, sebagai gambaran aja, syarat untuk masuk akuntansi ternyata dari SMA IPA juga bisa. Jadi kenapa dia bisa lulus? Karena masih memenuhi syaratnya. Teman aku yang IPA ambil manajemen keterima kak, cuma masih dalam satu universitas, satu provinsi. Masih dalam satu provinsi, tapi linjur, it's okay. Kalau pengalaman aku tahun kemarin, mending pas SNMPTN jangan lintas provinsi. Ada temanku lintas provinsi dari Jateng ke Jatim, bisa lolos dengan nilai 80-an. Alumni dari SBM, Sertif LDBI juara 3. Wow, keren. Jadi mungkin emang rezekinya juga, dan juga udah mempertimbangkan jurusannya ya. Dengan nilai 80 lulus di SNMPTN. Dulu ada teman aku SNM, dia milih Udayana, domisili kita di Surabaya, she is failed. Nah, ada juga yang gagal kan, lintas provinsi, padahal dia dari Surabaya. Ada saran juga, lintas provinsi aman kok, asal alumni ada atau banyak di sana. Linjur juga masih ada peluang buat lolos. Ya, masih ada peluang. Bukan berarti yang jarang itu nggak ada sama sekali kemungkinan lulus ya, masih ada kemungkinan lulus tapi lebih kecil. Jadi kesimpulannya setelah tadi dijelaskan, lintas jurusan dan lintas provinsi diperbolehkan, asal harus mempertimbangkan faktor-faktor lain juga ya. Jadi untuk lintas jurusan, kamu harus cek ketentuannya, apakah syarat masuk jurusan di PTN tersebut itu tuh bisa dari jurusan kamu. Kalau lintas provinsi, kamu harus mempertimbangkan apakah masih memungkinkan untuk lulus, misalnya apakah ada alumni, sertifikatnya menunjang, nilainya seperti apa, grafik nilainya seperti apa.